Jangan keluar. Kerabat. Kerabat masih kena kosong. Sini aja Bu, enggak apa-apa. Dingin. Saya bisa pastikan balanya. Wah, itu masih ada di dalam kosong apa beliau? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi ya. Nah, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan baik zahir kita maupun batin kita. Amin. Allah beri kesehatan zahir kita, asbab itu kita bisa hadir di suatu majelis ilmu. Amin. Allah sehatkan batin kita, asbab itu kita bisa hadir melangkah kaki kita menuju majelis ilmu, majelis zikir maupun majelis selawat. Serta tak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab beliaulah, asbab Nabi Muhammad lah yang dimana Allah mengumpulkan umatnya. Di antara umat-umat yang paling dicintai adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para anak-anakku yang saya cintai, para Syarifah, Zakiyah, Umi Alwiyah, Syarifah Hotijah, Umi Uem, dan para sesepuh yang saya hormati. Dan buat tim Hadrah Roha Araihan Nisa, wahai anak-anakku, saya ucapkan terima kasih buat kalian, karena kalianlah saya semangat sampai sekarang. Alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih buat semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari segi tempat, dari segi jamuan masih banyak yang kurang. Minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa dari semuanya. Semoga majelis Roha Raihan yang tergabung di dalam majelis Ikatan Majelis Jawa Barat terus berkembang hingga Rasulullah sendiri yang akan melihat kita bil akhir. Alhamdulillah. Hari ini Allah kasih kenikmatan kita, yaitu bisa duduk di majelis zikir, di majelis sholawat. Ada salah satu seseorang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ketika aku sedang sholat, ketika aku sedang berzikir, ketika aku sedang bersolawat, mengapa aku tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut, wahai guru?" Guru ini yang dijawab adalah Al-Hikam, salah satu guru Al-Hikam terbesar di zamannya, guru masyhur di zamannya. Beliau berkata, "Wahai muridku, jika engkau tidak bisa merasakan kenikmatan ketika engkau di dalam berzikir, ketika di dalam bersolawat engkau belum bisa merasakan kenikmatan tersebut, maka tetaplah engkau berzikir, maka tetaplah engkau melaksanakan sholawat tersebut. Asbab lisan yang berzikir adalah lisan yang ketika dipinjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab ketika lisan yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah ketika lisan kita sedang dipinjam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata engkau belum
bisa merasakan kenikmatan tersebut, maka tetaplah engkau berzikir, tetaplah engkau bersolawat, karena lisanmu lebih baik daripada orang-orang yang sedang menggibah di sana. Karena lisanmu lebih baik daripada orang-orang yang sedang mengomongkan omongan-omongan dan kekurangan orang lain. Teruslah wahai muridku, teruslah kalian berzikir, teruslah kalian bersolawat, karena dengan zikir dan solawat bisa menyambungkan antara engkau kepada Rabbmu, karena dengan solawat bisa menyambungkan engkau dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita yang sedang kita dudukin bersama ini bukan perkumpulan yang sekedar berkumpul, tapi perkumpulan ini, kata Al-Imamul Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jika kalian berkumpul dan di dalamnya engkau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita meminta kepada Allah. Kata Rasulullah, ya umati, tenang kalian. Walaupun aku sudah tidak ada di dunia ini, tapi aku masih berada di dekat kalian. Ketika kalian sedang melakukan perkumpulan semacam ini, maka aku akan hadir di tengah-tengah kalian. Begitulah nikmatnya ketika kita hadir di suatu majelis ilmu, majelis zikir dan majelis sholawat. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kepada salah satu guru saya, ya guru, benar nggak sih ketika nanti kita ini sudah di akhirat, kita ini bisa ketemu lagi nggak sih? Saya pernah tanya seperti itu. Benar nggak sih nanti kalau kita ini sudah di akhirat, kita ini bisa ketemu sama orang-orang yang dulu kita ketemuin, yang dulu kita cintai? Benar nggak seperti itu? Apakah nanti kita ini bisa berkumpul lagi layaknya kita berkumpul sekarang? Dijawabnya, bisa. Itu membuat hati saya alhamdulillah gembira banget. Ada satu jawaban yang mengatakan bisa. Kalian bisa kok berkumpul nanti di akhirat, seperti kalian sedang berkumpul sekarang ini. Tapi ada, dia hadir majelis, dia sholatnya bagus, dia ngajinya bagus, tapi dia nggak bisa kumpul lagi ketika nanti di akhirat. Ya Allah, rasanya kayak astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di antaranya. Orang tersebut ketika dia hadir majelis, ketika dia jelas-jelas duduk di antara orang-orang alim, orang-orang soleh, tapi hatinya penuh dengan kebencian, tapi pikirannya penuh dengan su'ubah, dan di hatinya gak ada pikiran lain. Dia cuma mikir kekurangan orang dan kekurangan orang. Hatinya itu gak dipenuhin dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang seperti ini gak Allah kumpulkan mereka. Allah taruh dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita hadir suatu majelis, usahakan bersihkan hati kita, terutama hati kita, bersihkan hati kita. Ketika hati sudah bersih, maka Rasulullah dengan begitu mudahnya masuk ke dalam hati kita. Walaupun kita sholatnya bagus, ibadah semua bagus, tapi kalau hati kita kotor, Rasulullah pun enggan masuk ke dalam hati kita. Kata guru saya, kalau kamu ingin merasakan nikmatnya ketika engkau menyebut kata ya Sayyidina, ketika engkau ingin menyebut ya Mustafa, maka bersihkan dulu hati kalian. Maka di saat hati kalian bersih, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan masuk menjadi kenikmatan di saat itu. Ketika mendengar satu nasihat dari guru saya, ya Allah, ternyata benar, paling berat ini hati.
Mungkin sampai sekarang hati saya ini masih banyak yang kotor. Ternyata benar, menjadi seorang ulama, menjadi seorang wali Allah, itu gak semudah yang kita bayangkan. Mereka itu bisa membersihkan hati mereka sehingga Allah angkat derajat mereka. Kalau kita ini kalau ketemu orang udah pikirannya dari atas sampai bawah udah. Ini orang bajunya sih bagus, tapi kerudungnya kayaknya nggak pantas deh. Coba kalau aku yang pakai baju itu pasti lebih bagus. Nah, itu udah pikiran kita udah kayak gitu. Ada orang pakai tas bagus dikit, kayaknya tasnya palsu deh. Soalnya cara bawanya kata Ustazah Iksir, kalau tas mahal bawanya gini. Tapi kalau tas murah diginiin, ditenteng-tenteng. Itu udah pikiran kita itu kayaknya sepele. Tapi katanya Ustazah Iksir, anak-anaknya Ustazah Iksir, itu kan sepele Ustazah. Tapi masa iya kita dosa? Kalau ente tahu din, kata Ustazah Iksir, ente kalau Allah numpahin itu mulut ente darah semua isinya. Nah untuk pindah sepele loh. Tapi udah mulut kita kalau ditumpahin sama Allah keluarnya darah semua, kata Ustazah Iksir. Makanya ada suatu cerita, nggak apa-apa nih cerita lagi. Ada satu cerita ketika seseorang bernama Juhainah dipanggil oleh para malaikat. Ya Juhainah, keluar kamu dari neraka. Penduduk neraka yang lainnya tuh nangis jadi-jadinya. Ya Juhainah, cepat kamu keluar dari neraka. Penduduk yang lain nangis jadi-jadinya. Hah? Apa benar Juhainah sudah disebut? Mengapa mereka nangis jadi-jadinya ketika Juhainah disebut? Karena ada suatu riwayat mengatakan Juhainah adalah terakhir penduduk neraka yang dihisab oleh Allah, dan setelah Juhainah keluar maka pintu neraka akan ditutup selamanya dan mereka yang masih di dalamnya akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Ketika Juhainah disebut, Juhainah, kata malaikat, keluar. Juhainah menoleh ke kanan, ke kiri. Ya Juhainah, keluar kamu, ini perintah Allah. Dia melangkahkan kaki dengan berat sekali. Dia senang karena dia akan meninggalkan neraka. Tapi dia gelisah. Ternyata masih banyak saudara-saudaranya yang di belakang yang masih tertinggal di dalam neraka. Ya Allah, kata penduduk neraka yang lain, ya Allah, apa tidak ada waktu lagi buat Juhainah supaya tidak engkau keluarkan lagi, ya Allah? Kata Allah, ya, halas, sudah. Kalian di dunia sudah aku kasih kesempatan, engkau malah menikmati dunia tersebut. Ketika di dunia aku hidupkan kalian untuk taat kepada Nabi Muhammad, tapi kalian lebih lalai kepada dunia kalian. Kalian lebih cinta kepada dunia kalian, sehingga kalian mengentengkan semua perintah-perintah Allah. Kalian mengentengkan semua ajaran-ajaran Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang balasan kalian di dalam neraka jahanam, di dalam neraka-neraka yang lain kekal selamanya kalian di sana. Na'udzubillah min dzalik. Siapa sebenarnya Juhainah? Kenapa dia terakhir di dalam pintu neraka? Kenapa dia terakhir yang Allah keluarkan dari neraka? Riwayat lain mengatakan Juhainah ini seorang yang alim, seorang yang ibadahnya bagus, seorang yang ibadahnya Masya Allah. Dia bukan dari golongan orang yang lalai, tapi dia banyak melakukan dosa. Asbab apa? Asbab lisannya tidak pernah dijaga. Asbab lisannya sering
menusuk hati seseorang. Asbab lisannya selalu mengkhianati, selalu menzalimi orang-orang di sekitarnya. Juhainah digolongkan menjadi seseorang yang terakhir keluar dari pintu neraka. Setelah itu pintu neraka ditutup selamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, wahai umatku, jika kalian sedang duduk di antara majelis ilmu, apalagi kalau orangnya lebih dari 40, maka di antara orang tersebut adalah orang wali Allah, orang yang insya Allah Allah ijabah doanya. Perbanyaklah kalian berdoa, perbanyaklah kalian berdoa ketika kalian sedang duduk di antara majelis-majelis ini. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu biasa, karena memang itu kewajiban kita. Tapi dicintai Allah, dicintai Rasulullah, baru itu hal yang luar biasa. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, ketika seseorang sudah dicintai sama Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ridhonya menjadi ridhonya Allah, murkanya akan menjadi murkanya Allah. Oleh sebab itu, orang yang sudah dicintai sama Allah, udah dicintai sama Rasulullah, maka dia menjadi paku buminya dunia ini. Adalah wali-wali kita menjadi paku buminya karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Ridhonya mereka bisa menjadi ridhonya Allah, murkanya mereka bisa menjadi murkanya Allah. Asbab banyak sekali wali-wali yang ada di Indonesia yang disakiti oleh orang-orang munafik, tapi kita semua terdiam, kita enggan membelanya. Makanya Allah turunkan murka kepada dunia ini. Allah turunkan murka karena hati mereka yang murka. Semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang maksiat. Semoga Allah selalu jaga lisan kita sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan kita mendapatkan bonus ketika kita di akhirat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, lihatlah kami ya Allah, pandangilah kami ya Allah satu persatu ya Allah. Kami datang ke sini dengan berbagai macam masalah ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah, ketika kami pulang dari sini, Engkau selesaikan semua masalah kami ya Allah. Kami menyimpan hati yang macam-macam ya Allah, yang mungkin kami sudah tidak lagi bisa berdoa apalagi, sehingga setiap sujud kita hanya mengucapkan ya Allah ya Rabb. Begitu banyaknya masalah bertubi-tubi yang ada di dalam kita, sehingga kita nggak ngerti harus mengadu ke siapa, dan kita mengadu ke Allah hanya mengucapkan ya Allah ya Rabb. Engkaulah pertolongan buat kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami yakin ya Rasulullah, Engkau datang untuk kami. Engkau datang di tengah-tengah kami ya Rasulullah. Kami yakin itu ya Rasulullah. Maka kami meminta kepadamu ya Rasulullah, lihatlah wajah-wajah kami, jadikanlah kami panutanmu, jadikanlah kami kelak menjadi ikut di belakangmu ya Rasulullah. Lihatlah wajah kami ya Rasulullah. Kami meminta kepadamu ya Rasulullah, Kau pandang kami dengan pandangan mulia, jangan Kau pandang kami dengan hinaan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan kepada Rabbu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, jagalah mereka, sayangi mereka. Mungkin aku tidak bisa 24 jam menjaga orang
soleha, sehingga kelak ketika kami sudah gak ada di dunia ini, mereka masih ingat untuk mendoakan kami. Mereka masih ingat untuk selalu menyebut kami di dalam doa-doanya. Ya Allah, apalagi kebanggaan bagi kami seorang orang tua kalau bukan mempunyai anak yang soleh-soleha. Selamanya gak mungkin kita akan di dunia ini. Kematian pasti datang menjemput kami. Kematian gak mungkin akan kami hindari. Untuk bahagia setelah kematian itu yang kita inginkan. Mungkin kami sering sibuk memikirkan kebahagiaan ketika kami hidup di dunia, tapi kita kadang lupa memikirkan bagaimana kami bahagia ketika kami sudah tiada. Yang kita harapkan adalah kebahagiaan ketika kematian sudah menjemput kita. Bayangkan kita sendiri di dalam tanah tersebut. Bayangkan kita tidak ditemani siapapun di dalam tanah tersebut. Sendiri kita di situ. Siapa yang menolong kita? Siapa yang menolong kita? Apa mereka bakal menolong kita, menemani kita? Mereka mendoakan kita, menunggu kita 1 jam setelah mereka pergi. Setelah itu, malaikat akan datang bagi kita. Ketika amal ibadah kita bagus, maka malaikat akan datang dengan penuh senyuman. Tapi ketika amal kita tidak bagus, maka malaikat akan datang dengan wajah murka. Al-Hubabah Nur pernah bercerita, malaikat itu yang pencabut nyawa itu gigi gerahnya aja sebesarnya bagaikan gunung Uhud. 1 gigi gerahnya. Bahkan saya pernah baca di kitab Fawaidul Muhtar, malaikat itu ternyata besar ukurannya. Ada yang mengatakan malaikat Jibril lebih besar, ternyata tidak. Malaikat Israil lebih besar. Malaikat Israil lebih besar, ternyata malaikat Mikail lebih besar lagi. Dia datang kepada kita, menanyai kita ketika kita sedang sendiri. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah selalu menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam, Allah matikan kita juga dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita dilahirkan dalam keadaan diazani oleh orang tua kita, dan kita meninggal dalam keadaan bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal, kita dibantu oleh Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul kalam wa alahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Syarifah Dina bin Agil yang telah memberikan beberapa kisah-kisah, mudah-mudahan menjadikan untuk kita pelajaran dan kita dijadikan orang-orang yang selalu dibersihkan hati, sehingga kita disertai oleh Nabi di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulan kita di sini menjadi suatu kumpulan yang di dunia dan di akhirat kita nanti akan dipertemukan dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya acara sudah berakhir, diawali oleh salawat dan diakhiri juga oleh salawat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua para jamaah, wabil khusus para umi-umi dan para arifah dari ikatan akhwat se-Jawa Barat yang telah hadir di sini.
Oh ya, ini ada makanan yang di depan ini, kalau kata Sunda bukan makanan yang cuma dilihat tapi bisa dicicipin karena sudah